Bu Rahmi, dari sini Ibu memang terlihat sangat baik ya kondisinya hari ini. Nah, Ibu Rahmi, kita kemarin sudah berjanji bahwasanya Ibu Rahmi ingin menjumpai saya. Kira-kira ada perlu apa ya, Bu? Iya Pak, kemarin kita sudah berjanji Pak untuk bertemu sekarang Pak. Jadi sekarang ini saya mau menemui Bapak untuk konsultasi Pak tentang terkait kemampuan coaching saya tuh Pak. Jadi saya tuh pengennya Pak, Bapak bisa membantu saya Pak. Gimana caranya potensi saya gitu Pak. Oke, Ibu Rahmi, berarti Ibu Rahmi ingin saya membantu Ibu Rahmi bagaimana Ibu Rahmi bisa mengembangkan kemampuan coaching yang Ibu Rahmi miliki. Seperti itu, Ibu ya. Iya Pak, benar sekali Pak. Nah, dari kemampuan coaching yang Ibu Rahmi, kira-kira saya bisa membantu mengembangkan kompetensi yang mana yang Ibu Rahmi? Saya tuh merasa perlu dikembangkan bagian apa Pak? Bagian supaya saya itu bisa berkesedaran penuh gitu Pak. Terus saya tuh kadang-kadang mudah hilang konsentrasi Pak ketika saya meng-coaching orang lain gitu. Jadi pengennya saya tuh bisa fokus gitu Pak untuk bagaimana saya tuh supaya bisa fokus untuk menjadi membantu yang lain gitu Pak. Berarti Ibu Rahmi ingin fokus ketika melakukan coaching kepada orang lain. Seperti Iya itu Pak. ya. Iya. Oke, dari apa yang sudah Ibu Rahmi inginkan, kira-kira bagaimana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Saya kira tadi kan ada ketika saya pengen menjadi pendengar yang aktif, terus saya juga pengen fokus Pak. Tapi kayaknya saya lebih pengen yang kedua, saya supaya bisa fokus ketika melakukan coaching itu Pak. Oke, berarti Ibu Rahmi ingin fokus ketika melakukan coaching ya. Menurut Ibu Rahmi, kira-kira langkah apa yang bisa Ibu Rahmi lakukan ketika Ibu Rahmi ingin bisa fokus? Mungkin saya gini Pak, kadang-kadang kan banyak kegiatan tuh Pak. Jadi kadang-kadang konsentrasi juga terbagi Pak. Kadang ada kegiatan satu, nanti datang lagi kegiatan satu. Itu yang kadang-kadang membuat fokus saya itu berkurang Pak. Gitu, Pak. Menurut Ibu Rahmi supaya bisa fokus, apa teknik atau trik-trik yang menurut Ibu Rahmi bisa Ibu lakukan? Mungkin saya harus apa Pak, mengerjakan satu-satu dulu Pak. Apa yang misalnya kalau ada deadline itu saya harus mengerjakan deadline yang terdekat itu Pak. Jadi saya coba untuk menyelesaikan satu pekerjaan yang deadline-nya dekat, itu yang harus saya selesaikan dulu. Oke, berarti Ibu Rahmi ingin mengerjakan pekerjaan yang prioritasnya lebih dulu ya Ibu ya? Iya Pak. Kira-kira Ibu Rahmi rencananya akan melakukan coaching dengan siapa dan kapan Ibu? Rencananya saya besok Pak sama Pak Tumbur Pak. Jadi saya apanya besok nanti Bapak bisa melihat saya ketika melakukan coaching itu bersama Pak Tumbur Pak. Oke Ibu, menurut Ibu Rahmi, penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan tadi terkait bagaimana Ibu bisa fokus atau memiliki kesadaran penuh itu seperti apa? Kalau saya rasa mungkin nilai saya sekarang ini 6,5 Pak. Ya masih 6,5 Pak. Ibu Rahmi, oke, Ibu Rahmi mengharapkan bagaimana? Saya pengennya jadi 8 kurang gitu. Walaupun pengen juga sampai 10, tapi minimal untuk saat ini dalam waktu dekat ini saya 8 aja udah apa itu Pak, udah cukup bagus gitu Pak. Oke Ibu Rahmi, saya bersedia untuk membantu Ibu Rahmi ketika melakukan observasi. Nah, sebelum kita melakukan observasi terhadap
praktik coaching nanti, ini kita kan perlu mengembangkan penilaian terhadap apa yang sudah Ibu Rahmi sampaikan tadi terkait dengan bagaimana Ibu Rahmi bisa memiliki kesadaran penuh. Menurut Ibu Rahmi, apa indikator-indikator yang perlu kita sepakati sebagai rule penilaian kita untuk melihat bagaimana Ibu Rahmi bisa dilihat kompetensinya terhadap kesadaran penuh ketika melakukan coaching? Mungkin apa Pak, kalau saya bisa memberikan fokus itu kan, jadi mungkin dari segi kualitas pertanyaan saya pun mungkin akan lebih bagus Pak ketika saya lebih. Nah jadi mungkin itu Pak yang indikator keberhasilan saya Pak. Jadi ketika saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, itu nanti berarti fokus saya itu mungkin sudah mulai meningkat. Oke, berarti Ibu Rahmi menyatakan bahwasanya pertanyaan berbobot itu menentukan Ibu fokus ya. Oke, kita sepakati ya Ibu ya. Dari poin untuk pernyataan berbobot ini, kira-kira kalau dia dinyatakan sukses, Ibu sudah memiliki kompetensi itu, berapa kita buat poinnya? Dan kalau dia dinyatakan masih perlu perkembangan, bagaimana? Dan kurang bagaimana? Berapa kita sepakati nilainya Ibu? Oh, kalau sudah bagus 9 kayaknya Pak. Okay. Nah, ya 9 Pak. Tuh. Jadi tadi kalau kurang mungkin saya gitu. Tapi kalau menurut harus ada bagus atau kurangnya atau gimana nih Pak? Ini bagaimana menurut Ibu Rahmi? Bagusnya bagaimana? Saya pengen Pak Tumur lihat kalau saya udah bagus itu 9 Pak. Jadi kalau mungkin kalau masih kurang itu ya 6,5 kayak tadi Pak. Oke, bagaimana kalau kita sepakati yang sudah bagus yang menurut Ibu Rahmi poinnya 9 itu indikatornya adalah selalu mengajukan pertanyaan terbuka yang berasal dari mendengar. Ketika Ibu mendengar nanti coachingnya, bagaimana Ibu? Baik Pak, berarti saya harus memberikan pertanyaan juga mendengar ketika melakukan coaching. Itu kita sepakati menjadi poin tertinggi ya Ibu ya. Nah, ya. Nah kita sepakati lagi bagaimana kalau dia masih perlu pengembangan. Apa indikator yang harus kita tentukan? Masih perlu perkembangan maksudnya gimana nih Pak? Nah, tadi kan Ibu Rahmi mengatakan bahwasanya Ibu ingin fokus ya. Terutama terhadap pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kita kan akan membuat indikator penilaiannya. Kalau tadi Ibu Rahmi menyampaikan, kalau sudah sangat bagus, berarti Ibu Rahmi ketika melakukan coaching kepada coachee selalu mengajukan pertanyaan terbuka yang berasal dari hasil mendengar Ibu Rahmi terhadap coachee-nya. Nah, kalau misalnya indikator itu belum terpenuhi, kategorinya masuk kemana Ibu? Kategorinya termasuk perlu pengembangan kayaknya Pak. Iya. Nah, berarti kalau perlu pengembangan itu indikatornya seperti apa? Menurut Ibu Rahmi? Indikatornya saya mungkin belum terlalu fokus memberikan pertanyaan. Okay. Jadi pertanyaan berbobotnya itu belum terlalu keluar gitu. Oke, berarti kita sepakati ya Ibu ya, ada 1 atau 2 kali pertanyaan yang disampaikan tidak mengandung kata kunci. Bagaimana Ibu? Oke Pak, ya. Baik Pak. Nah, kira-kira selain itu ada lagi indikator-indikator yang menurut Ibu Rahmi bisa menggambarkan kualitas bagaimana Ibu Rahmi bisa mendengar secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot? Mungkin lebih ke berkesadaran penuh Pak, berkesadaran penuh. Jadi saya tuh pengen Pak Mengcoach Pak Tumur nanti saya punya konsentrasi dan berkesadaran penuh mendengarkan dengan lebih baik ke coach saya nanti berbicara Pak. Ibu Rahmi, setelah kita melakukan coaching ini, kira-kira apa rencana Ibu Rahmi berikutnya?
Rencana saya berikutnya, saya mungkin akan apa ya Pak, kasih lagi ke depannya. Terus saya juga akan mencoba belajar ya Pak, belajar untuk bagaimana supaya lebih fokus. Terus saya juga akan uh, mendahulukan dulu deadline yang mendesak itu supaya saya tuh bisa konsentrasi dan lebih fokus Pak. Itu Pak. Oke, Ibu Rahmi. Ibu Rahmi sudah bisa menyimpulkan apa hal-hal yang akan Ibu Rahmi lakukan setelah supervisi ini. Nah, Ibu Rahmi kira-kira ada lagi yang perlu kita bahas terkait kompetensi apa yang Ibu inginkan? Saya rasa udah cukup Pak. Itu saja sudah cukup itu Pak untuk waktu dekat. Ibu Rahmi, saya siap untuk mendampingi Ibu ketika melakukan observasi terhadap praktik coaching yang akan Ibu lakukan besok. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Sampai jumpa Bapak besok Pak. Oke Ibu Rahmi, sampai jumpa kembali Ibu. Oke, selamat malam Pak Tumbur dan Ibu Rahmi. Saat ini kita akan melakukan proses coaching ya. Ibu Rahmi sebagai coach, Pak Tumbur sebagai coach, kemudian saya sebagai pengamatnya. Karena Bapak dan Ibu, kita mulai proses coaching kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Amran sudah memberikan waktu dan kesempatannya. Baik, saya akan melakukan coaching Pak Tumbur Pak. Di sini saya sebagai coachnya. Assalamualaikum Pak Tumbur, apa kabar Pak? Kabar sehat Bu. Halo Pak, apa kabar Pak? Pak Tumbur? Ya Bu, kabar baik Bu. Oke, sehat-sehat ya Pak? Puji Tuhan, sehat. Oke Pak. Saya senang sekali mendengarnya Pak. Tapi saya amati akhir-akhir ini kelihatannya Bapak tidak sesemangat Pak. Ada masalah apa Pak? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu Ibu. Oh gitu Pak. Nggak apa-apa Pak, Bapak jangan sungkan-sungkan. Bapak juga tidak mengganggu waktu saya kok Pak. Iya, syukurlah Bu. Terima kasih ya Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bapak? Kira-kira apa yang Bapak harapkan di hasil percakapan kita hari ini, Pak? Ya, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa bercerita dengan Ibu. Masih ada hal lain nggak, Pak, yang ingin Bapak dapatkan? Saya juga berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Kita bisa mencari pemecahannya ya Pak ya. Semoga saja nanti masalah Bapak bisa terselesaikan. Nah sekarang coba silakan Bapak ceritakan masalahnya apa Pak? Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh saya ingat Pak. Tapi bagaimana bisa Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya ya sebenarnya masalahnya tidak serius sih Bu. Tidak serius seperti apa Pak? Itu Bu, Bapak pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan.
Hmm. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah nilai karena kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa, Pak? Sampai bisa dikritik seperti itu. Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks yang dipakai di sekolah. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak ketika itu? Eh, Sejujurnya Bu ya, saya sampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber lain eh, seperti buku referensi dari perpustakaan. Kemudian bagi saya yang penting itu mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan. Gitu ya masalahnya, Pak. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi ya Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan. Kemudian menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif, yang tentunya ini menyenangkan bagi anak-anak Bu. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teksnya, Pak? Menurut saya ya, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini masih tetap mengacu pada kurikulum. Oh, sebenarnya itu sudah bagus, Pak. Soal output itu menurut Bapak bagaimana hasilnya? Saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut, apa yang Bapak ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar murid itu beragam. Dan belajarnya pun juga berbeda-beda, Pak. Oh iya, betul Bu. Kenapa saya tidak berpikir ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itu Pak, pentingnya buku teks itu sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas itu seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga gitu Pak. Benar juga ya Bu ya? Iya, setelah jadi sekarang bagaimana perasaannya Pak? Iya, terima kasih ya Bu. Terus terang saya sudah merasa agak lega, akan tetapi masih ada sedikit mengganjal Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah, sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga Bu. Oh, kira-kira apa tuh Pak yang membuat Bapak merasa masih sedikit resah Pak? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh, jadi kalau saya yang membuat Bapak itu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya Pak. Karena Bapak tidak menggunakan buku teks dan lalu Bapak juga memberikan sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada Bapak Kepala Sekolah. Iya Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu ya? Kalau menurut saya untuk masalah ini Ibu mungkin perlu berefleksi dan mempersiapkan diri saja Bu. Jika nantinya misalnya Ibu dipanggil oleh kepala sekolah, Ibu menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal positif menambah semangat Bapak dalam mengajar. Iya ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Jadi selanjutnya apa yang sudah bisa Bapak selama kita membahas mempercakapkan hal ini, apa ya rencana Bapak selanjutnya Pak? Ya Bu, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus Pak. Kira-kira apakah masih ada hal yang Bapak lakukan? Saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas. Kemudian saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya saya juga akan memulai menggunakan buku teks.
Di samping juga meminta saran kepada pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar dengan baik. Bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Kemudian mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa juga sudah mulai nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid saya, Bu. Wah, subhanallah, luar biasa sekali, Pak. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil itu sudah sangat bagus dengan ide itu, Pak. Ya, syukurlah, Bu. Jadi sekarang saya sudah merasa lega. Karena jujur, saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar, Bu. Ya, alhamdulillah, Pak. Saya juga merasa senang dan akhirnya Bapak merasa lega. Terus dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan, Pak? Apakah ada batasan deadline waktunya, Pak? Jadi begini ya, Bu, mengenai hal itu secepatnya saya akan kerjakan tatap muka ke depan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya juga saya akan menghadap kepala sekolah dan mudah-mudahan besok atau paling lambat lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Terima kasih, Pak. Lalu dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran ya, seperti NGMP, sehingga nanti barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide bagus. Semuanya dapat segera terselesaikan ya, Pak. Dan Bapak bisa kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman, Pak. Amin, amin, Bu. Dan terima kasih banyak ya atas waktunya, baik saran-saran maupun masukannya dari Ibu. Sehingga sekarang saya merasa plong dan lega. Semoga nanti kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, sama-sama, Pak. Jadi ini mohon maaf ya Bu, kebetulan saya ada janji dengan murid saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk petugas upacara minggu depan. Iya, Pak, silakan. Terima kasih banyak Ibu. Selamat siang. Sama-sama, Pak. Selamat siang kembali, Pak. Bapak tumbuh sebagai coach, kira-kira apa yang Bapak rasakan mendapatkan ketika Ibu Rahmi menjadi coach Bapak dalam permasalahan tadi? Perasaan tentunya senang ya, karena kita bisa menggali potensi diri kita untuk mengatasi masalah kita sendiri dengan bantuan coach, dengan pertanyaan-pertanyaan yang memancing kita untuk mengeluarkan semua permasalahan-permasalahan kita. Jadi melalui pertanyaan saja pun kita sudah bisa menemukan potensi diri kita sendiri untuk menyelesaikan masalah kita. Demikian. Ibu Rahmi, selamat ya sudah melakukan praktik coaching tadi, Ibu. Terima kasih, Pak. Oke, Ibu Rahmi, menurut Ibu, bagaimana Ibu menilai performa Ibu ketika melakukan coaching tadi? Terima kasih, Pak Amran. Menurut saya ketika melakukan coaching tadi itu, Pak, saya rasa udah hampir bagus itu, Pak, udah hampir 9 nilainya, Pak. Luar biasa sekali. Saya merasa
peningkatan dari kemampuan saya dari segi fokus saya Pak ketika melakukan coaching tadi Pak. Nah, menurut Ibu, mengapa Ibu membuat penilaian bahwasanya itu sudah sangat bagus dan mendapatkan poin 9? Tadi itu saya merasa sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Tumbur Pak. Jadi saya tuh nggak kesulitan lagi. Biasanya kan karena kurang fokus saya, akhirnya saya sulit untuk memberikan pertanyaan berbobot. Tapi tadi itu Pak saya sudah dan sudah sampai sudah rasanya sudah sampai menuju kompetensi yang saya inginkan Pak. Jadi dari segi memberikan pertanyaan berbobot saya tuh udah bisa Oke Ibu Rahmi, sekarang bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ketika Ibu melakukan coaching? Boleh Pak. Oke Ibu Rahmi, terima kasih ya. Nah Ibu Rahmi, tadi ketika saya mengamati Ibu melakukan coaching, ya, Ibu sudah sangat sesuai dengan indikator yang sudah kita sampaikan, bahwasanya pada pra supervisi kemarin Ibu menyampaikan bahwasanya bagaimana Ibu bisa untuk fokus ya, bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dari hasil observasi saya tadi, saya mengamati bahwasanya Ibu Rahmi selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Ibu Rahmi aktif mendengarkan dan fokus kepada dialog yang sudah disampaikan oleh coach tadi, Ibu. Nah, Ibu Rahmi, untuk hal itu saya sangat mengapresiasi kemajuan Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu mendengarkan hasil observasi yang sudah saya sampaikan? Tentunya saya sangat senang sekali ya Pak. Bapak sudah memberikan umpan balik dan hasil observasinya pun tidak mengecewakan saya Pak. Jadi terima kasih ya Pak. Nah, oke Ibu Rahmi, berikutnya saya juga akan menyampaikan pengamatan saya yang menurut saya belum sesuai Ibu ya. Namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih perlu Ibu kembangkan. Misalnya bagaimana Ibu melakukan parafrase terhadap apa yang sudah disampaikan coach. Nah, bagaimana pendapat Ibu terhadap apa yang sudah saya sampaikan berikut? Parafrase yang Bapak maksud itu seperti apa? Maksudnya ketika Ibu mendengar aktif tadi, fokus, kemudian menyampaikannya dengan kata-kata Ibu sendiri terhadap apa yang sudah disampaikan oleh coach, mengambil kesimpulannya Ibu. Oke Pak, mungkin saya juga akan terima kasih juga atas masukannya ya Pak. Kedepannya saya juga akan belajar untuk mengembangkan kemampuan parafrase saya Pak. Gitu. Oke. Menurut Ibu rencana selanjutnya setelah kegiatan ini apa yang akan Ibu lakukan? Rencananya Pak saya pengen membantu coach saya itu untuk lebih berdaya lagi Pak dalam menemukan kompetensinya dia. Bagaimana coach saya itu berdaya Pak untuk menggali kompetensinya yang ada gitu Pak. Karena saya Ibu Rahmi ingin mengembangkan bagaimana coach bisa berdaya ya untuk menemukan kompetensi-kompetensinya ketika melakukan coaching. Nah, Ibu kira-kira Ibu sudah terbayang tidak apa yang akan Ibu lakukan berikutnya? Rencana saya Pak mungkin akan melakukan coaching berikutnya lagi gitu. Seandainya nanti Pak Tumbur bertanya ke saya, mungkin saya akan coba bantu terus Pak gitu. Jadi saya akan meninjau terus kemajuan-kemajuan yang sudah dilakukan oleh Pak Tumbur Pak. Gitu. Kira-kira kapan itu akan dilakukan? Rencananya minggu depan Pak. Saya akan coba tanyakan lagi apakah yang sudah dilakukan oleh Pak Tumbur itu sudah ada kemajuan atau belum. Minggu depan saya akan ulang lagi Pak untuk bercakap-cakap atau berdialog dengan Pak Tumbur lagi Pak. Oke. Terhadap Ibu
Rahmi yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira untuk membantu Ibu Rahmi melaksanakan itu, kira-kira siapa yang sudah ada di benak Ibu Rahmi untuk membantu Ibu? Saya kira teman juga Pak. Jadi nanti saya juga berharap juga nanti kalau ada kendala saya mungkin akan sering bertanya juga sama Pak Amran Pak. Jadi nanti saya juga mohon kalau saya ada kendala saya mohon bantuannya Pak Amran juga Pak. Oke, Bu Rahmi, saya siap membantu Ibu ya. Nah, berikutnya Ibu kan kemarin kita sudah menyepakati indikator-indikator penilaian, kemudian bagaimana kita sudah menyepakati instrumen penilaian keberhasilan Ibu ketika Ibu nanti melakukan coaching. Itu sudah kita sepakati di minggu lalu. Nah, menurut Ibu, bagaimana hasil pengamatan hari ini kita tuliskan ke dalam form supervisi akademik itu? Boleh Pak, catatkan Pak. Apa yang sudah Ibu Rahmi dapatkan dalam proses ini? Oke Pak. Saya rasa yang saya dapatkan hari ini Pak, terutama dari segi pengembangan kemampuan kompetensi saya Pak dalam menjadi seorang coach gitu Pak. Yang pertama itu saya mendapatkan insight baru Pak dari percakapan kita, yaitu saya sudah merasa lebih bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, lalu saya juga bisa lebih fokus dan konsentrasi Pak, sehingga kemampuan saya ketika saya melakukan coaching kepada teman-teman guru itu sudah semakin berkembang. Oke, Ibu Rahmi. Ibu Rahmi sudah menyampaikan apa yang sudah Ibu dapatkan dalam proses kegiatan kita pada saat ini, dan saya yakin proses ini akan mendewasakan kita, menambah pengalaman kita dalam segala hal Ibu ya. Terima kasih sudah mempercayai saya untuk melakukan supervisi akademik pada kegiatan Ibu melakukan coaching terhadap Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak juga ya Pak sudah membantu saya hari ini Pak. Oke, sama-sama Ibu Rahmi. Oke, sampai jumpa kembali Ibu ya di lain kesempatan. Sama-sama Pak.